Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah setelah engkau datang membawa kebaikan berupa Islam ini kepada kami, apakah akan datang keburukan lagi?" "Iya, akan ada keburukan." "Ya Rasulullah, kalau ada keburukan setelah engkau bawa risalah ini, apakah akan datang lagi kebaikan?" "Iya, tapi dia sudah bercampur dengan kabut sehingga kebenaran itu sulit untuk dideteksi." "Wa fihi dakhan," kata Nabi SAW. Itu dalam hadis Bukhari. Bagaimana kok bisa Islam ini bisa tertutupi kabut? Kok bisa tidak dikenali bahkan oleh umatnya sendiri? Bahkan umatnya menyatakan, ada yang mengatakan, "Hei umat Islam, jangan kamu fanatik kepada agamamu. Jangan kalian merasa paling benar dengan agamamu, sebab agama lain juga benar." Ada yang ngomong begitu. Bahkan ada juga di kalangan umatnya yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak boleh ada yang merasa paling benar, termasuk umat Islam. Quran itu bukan firman Allah, tapi dia adalah kata-kata Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Jadi Islam ini terselimuti oleh kabut. Jadi yang benar itu tidak kelihatan. Apa penyebabnya? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Kamu nanti akan melihat du'atun ala abwabi jahannam." Orang-orang yang mendakwahkan Islam tetapi justru dia mengajak umat ini masuk ke dalam neraka jahanam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan kenal dia. Siapa mereka itu? Yatakallamuna bi alsinatina hum min bani jaldatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berasal dari golongan kita. Karena Allah mengatakan apa? Yahdi bihi may yasha wa yudhillu bihi may yasha. Dengan Quran Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tapi dengan Quran juga Allah bisa menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Kenapa? Dia memahami Quran dan hadis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dipancangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan salafus saleh. Bagaimana mau merapatkan saf? Sawu sufufakum. Imam mengatakan, rapatkan saf-saf kalian. Lah di dalamnya ini ada yang nggak ngerti hukum saf dalam sholat. Lah di dalamnya ini ada yang menyatakan, ada yang membolehkan saf laki-laki dan perempuan boleh bercampur di dalam sholat. Nah yang begini-begini ini yang merusak saf kita umat Islam. Jangankan kita Bapak Ibu, Rasulullah saja membangun Madinah, merapatkan saf umat, itu di perang Badar orang munafik muncul, mundur dia dari pertempuran Badar. Di perang Uhud kelihatan orang munafik keluar dari barisan. Itu Rasulullah loh ya. Untuk merapikan bangunan Islam, safnya umat Islam itu, bahkan orang munafik itu lebih gila lagi di zaman Rasulullah SAW. Puncaknya adalah ketika mereka ini, Rasulullah akan melaksanakan misi perang Tabuk, mereka tidak mau keluar ikut, bahkan memprovokasi umat Islam. La tanfiru fil har. Hei umat Islam, ngapain kamu ikut Muhammad perang Tabuk? Cuaca kita lagi panas-panasnya, puncak-puncaknya musim panas. La tanfiru fil har. Kalian akan mati konyol, akan menghadapi pasukan Romawi yang besar di perbatasan negeri Syam dalam cuaca yang sangat panas ini, dan kalian tidak punya logistik, tidak punya uang yang cukup, tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup untuk menghadapi perang yang dahsyat itu. Kalian sama saja bunuh diri, mati konyol. Apa jawaban Allah? Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad SAW bahwa neraka, api jilatan api neraka jahanam itu lebih panas daripada sengatan terik matahari kalian berjuang di jalan Allah di perang Tabuk. Apa yang mereka lakukan? Mereka bermanuver ingin merusak barisannya umat Islam, persatuannya umat Islam. Mereka bikin masjid dirar. Ada ayatnya di dalam surat At-Taubah itu Pak. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Mereka bangun masjid, bangunannya mirip seperti masjid. Ada kubahnya kalau zaman sekarang, ada menaranya, ada mihrabnya, ada mimbarnya. Tapi yang mereka bikin itu diraran, untuk tujuan menghancurkan umat Islam, memecah belah persatuan umat. Rasulullah punya Masjid Nabawi sendiri di Madinah. Kami orang-orang Islam, ya, Islam-Islaman, kita pengen bikin masjid tandingan sendiri. Yang tadinya semuanya barisan menyatu di dalam Masjid Nabawi, akhirnya yang munafik ini
Orang munafik ini kan sholatnya sebelumnya kan di mana? Masjid Nabawi ya. Ikut masuk dalam barisan Islam. Inilah yang akan meruntuhkan, menghancurkan barisan kita. Tapi mari kita contoh Rasulullah SAW. Keteguhan Nabi SAW bukan hanya menghadapi ahli kitab yang menyimpang, Yahudi dan Nasrani, bukan hanya menghadapi kaum musyrikin yang bebal, yang durjana, yang memerangi Allah dan Rasul, tapi juga beliau tegar hatinya ketika menghadapi barisan orang-orang munafik yang akan mengadu domba dan menghancurkan persaudaraan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah salat subuh yang insya Allah jamaah subuh di Masjid Kiai Ahmad Badawi ini semuanya menjadi hamba Allah yang paling kaya di atas muka bumi. Amin. Karena Nabi SAW bersabda, salatul fajri atau rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di waktu fajar itu nilainya sangat tinggi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau kita hitung nilai dunia ini dengan semua isinya, dengan semua sumber daya alamnya, dengan semua mineralnya, dengan semua tambangnya, dengan semua hasil buminya, luar biasa. Tapi orang yang mau melangkahkan kakinya ke rumah Allah, salat di waktu fajar 2 rakaat, dia seolah-olah, kata Allah, dia memiliki harta kekayaan dunia yang lebih hebat daripada seluruh dunia dan seluruh isinya ini, insya Allah. Yang saya hormati akhil karim al-aziz al-ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Bukhari Muslim. Beliau datang jauh dari Bekasi, kalau saya dari Jakarta. Tadinya mau kemari bareng-bareng satu konvoy, tapi kemudian ada perubahan rencana. Saya bilang kepada istri dan anak, nanti saya tinggal ya sebentar, 4 hari 5 hari. Mau kemana? Ya biasa itu, kalau Ustadz mau keluar kota itu Pak, itu izin birokrasinya lebih berat daripada pejabat ya. Diinterogasi dulu sama komisaris di rumah. Saya kemarin baru pulang dari Makassar untuk mengisi seminar Islam Nasional di Universitas Negeri Makassar. Saya lupa ngabari, ini lupa ini ya, ini bab lupa ini. Jadi memberitahunya itu sebelum Jumatan.
karena berangkat pesawatnya setelah Jumat sore ya pukul 4. Ini koper mau kemana? Mau ke Makassar. Kok nggak bilang-bilang? Sudah berapa kali kamu tahun ini pergi ke Makassar? Ada 5 kali itu. Ngapain terus ke Makassar? Waduh, memang curiga Pak. Itu biasa ya. Saya bisa memahami kalau ibu-ibu ini the power of emak-emak. Maka itu kalau ingin merapatkan barisan juga, di sini pentingnya kaum ibu ya sebagai pendidik generasi, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kata para ahli pendidikan, para ulama menyatakan al-ummu madrasatul ula. Peran ibu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dia adalah sebagai madrasah terbaik yang akan mendidik generasi terbaik umat Islam. Maka kalau tadi sahabat saya Ustadz Bukhari menekankan pentingnya kita mewujudkan persatuan dengan merapatkan barisan umat, apakah itu dalam lapangan ekonomi, apakah itu dalam politik, apakah itu dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya Jam'iyah Muhammadiyah yang melaksanakan muktamarnya yang ke-48 pada tanggal 18 sampai 20 November ini sudah sewajarnya dan sepatutnya menjadi pelopor, menjadi penggerak untuk memerankan dirinya sebagai pemersatu umat. Dan alhamdulillah di tengah situasi global, situasi nasional, selama 1 dekade terakhir ini, ketika umat Islam banyak sekali menghadapi masalah-masalah yang merongrong persatuan umat, yang merongrong akidah umat, yang ingin menyingkirkan dan menyudutkan umat Islam dari upaya kita semua, ikhtiar kita yang terbaik untuk mengisi pembangunan di Republik ini. Karena ada 1-2 golongan, 1-2 kelompok yang ingin mendominasi dan menguasai. Apakah itu dengan pendekatan politik ekonomi atau pendekatan keagamaan? Narasi-narasi yang sering kita dengar dalam 1 dekade terakhir ini adalah narasi-narasi yang seolah-olah ingin mengatakan bahwa Islam itu asing di negeri ini. Islam ini pendatang seperti tadi disampaikan. Islam ini datangnya dari Arab. Maka kalau hadir di Indonesia, maka Islam itu yang harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia atau budaya Nusantara. Siapa yang ngomong itu? Ada yang ngomong begitu? Dan berbagai macam narasi-narasi yang semakin meneguhkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam pertama kali hadir, muncul, itu terasing, terkucilkan. Padahal Islam ini adalah agama aslinya manusia yang Allah wahyukan kepada manusia pertama. Siapa? Nabiullah Adam. Ini agama asli manusia ini. Sebelum ada ideologi, keyakinan-keyakinan buatan manusia, produk manusia, made in manusia.
Allah sudah bekali manusia yang pertama, khalifah fil ard, khalifah di atas muka bumi yang pertama itu dengan agama yang dibawa oleh Nabiullah Adam, yaitu al-Islam. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Islam sudah diwahyukan, apalagi sini sudah dimuat ya dalam keyakinan Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bahwa Islam ini bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia sudah diwahyukan pertama kali sejak era Nabiullah Adam, dilanjutkan terus oleh para nabi dan rasul sampai estafet itu tiba saatnya, waktunya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali itulah yang disebut dengan apa yang disebut oleh teman-teman kita itu kadang-kadang ya memberikan nama istilah Nur Muhammad. Ya, cahaya Muhammad itu. Ya, kalau saya memahaminya, kalau mohon maaf ya, kalau orang sebelah memahami cahaya Muhammad itu seolah-olah Nabi ini diciptakan dari cahaya. Bukan, Nabi itu diciptakan sama dengan kita. Ya, dilahirkan oleh manusia juga, oleh seorang perempuan. Sebagaimana Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, kemudian istri juga dari tanah, maka seluruh anak Adam semua juga diciptakan melalui proses biologis hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terus apa yang disebut dengan Nur Muhammad, istilah cahaya Muhammad? Cahaya di situ adalah maksudnya yang paling dekat dengan konsep Al-Quran itu adalah risalah yang Allah wahyukan, Allah berikan kepada seluruh nabi dan rasul, dan cahaya itu diwariskan turun-temurun dari satu nabi kepada nabi yang lain, nabi berikutnya, dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sampai cahaya itu diusung, obor itu. Seperti Bapak Ibu lihat nggak, kalau ada pesta olahraga nasional itu ya, apa itu PON, ada lagi kalau dulu namanya Olimpiade ya, diusung tuh api. Walaupun konsep api itu ngambil dari mana, dari gunung apa itu, mitologi Yunani, ya. Walaupun di situ ada unsur-unsur kemusyrikannya, tapi saya mengambil iktibar seolah-olah seperti itulah estafet cahaya, risalah dan kenabian yang dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diartikan ya secara apa? Secara khurafat, secara menyimpang dari kaidah agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini awalnya asing padahal dia adalah agama aslinya manusia. Dan kemudian dia akan kembali di akhir zaman menjadi terasing. Kita sudah mengerti dan memahami Islam ini sebagai ajaran yang murni, yang otentik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, perilaku kehidupannya, sehingga Islam ini bisa diterapkan terang benderang bagi seluruh umat manusia. Tapi kemudian di akhir zaman akan muncul di tengah-tengah umat ini yang justru akan meminggirkan dan meredupkan cahaya Islam, sehingga Islam itu tidak lagi menjadi terkenal tapi justru menjadi terasing. Nabi SAW sudah mensinyalir itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai sahibu sirri Rasulillah. Beliau yang memegang banyak data rahasianya Rasulullah SAW. Beliau yang memegang ciri-ciri dan karakter orang-orang munafik, gembong-gembong munafik beserta nama-namanya kaum munafikin di Madinah, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak ceritakan
siapa mereka, nama-namanya secara detil kepada sahabat yang lain kecuali kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Bahwa nanti, kata Rasulullah SAW, akan datang masa di mana kalian itu akan menghadapi berbagai macam fitnah. Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah setelah engkau datang membawa kebaikan berupa Islam ini kepada kami, apakah akan datang keburukan lagi?" Iya, akan ada keburukan. "Ya Rasulullah, kalau ada keburukan setelah engkau bawa risalah ini, apakah akan datang lagi kebaikan?" Iya, tapi dia sudah bercampur dengan kabut sehingga kebenaran itu sulit untuk dideteksi. Wa fihi dakhan, kata Nabi SAW. Itu dalam hadis Bukhari. Bagaimana? Kok bisa Islam ini bisa tertutupi kabut? Kok bisa tidak dikenali bahkan oleh umatnya sendiri? Bahkan umatnya menyatakan, ada yang mengatakan, "Hei umat Islam, jangan kamu fanatik kepada agamamu. Jangan kalian merasa paling benar dengan agamamu, sebab agama lain juga benar." Ada yang ngomong begitu? Halo? Assalamualaikum. Masih melek ya? Kita lagi ngopi. Bahkan ada juga di kalangan umatnya yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak boleh ada yang merasa paling benar, termasuk umat Islam. Quran itu bukan firman Allah, tapi dia adalah kata-kata Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada, mohon maaf ya, di antara kader kita ini, Muhammadiyah ini, ada yang saking hebatnya itu, ya, berpandangan bahwa ya, Muhammadiyah itu tidak salah. Ahmadiyah itu tidak salah, mohon maaf. Ya, Ahmadiyah itu tidak salah. Ya. Meyakini ada nabi baru setelah Muhammad itu ya gak masalah. Ya. Aliran sesat itu tidak masalah, ya. Itu hanya beda penafsiran. Ya. Ada yang begitu, Pak. Jadi Islam ini terselimuti oleh kabut. Jadi yang benar itu tidak kelihatan. Apa penyebabnya? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, kamu nanti akan melihat du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang yang mendakwahkan Islam tetapi justru dia mengajak umat ini masuk ke dalam neraka jahannam. Ta'rifu minhum wa tunkir, kamu akan kenal dia. Siapa mereka itu? Yatakallamuna bi alsinatina hum min bani jaldatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berasal dari golongan kita. Kalau tinggalnya di Arab, rambutnya rada-rada apa itu? Keriting sedikit. Hidungnya mancung juga. Lisannya fasih berbahasa Arab. Kalau orangnya tinggal di Nusantara, Indonesia, ya pesek-pesek juga. Kulitnya sawo matang juga seperti kita umat Islam. Ngomongnya bahasa Jawa, bahasa Arab bisa. Yatakallamuna bi alsinati, pakai dalilnya pinter. Ya. Tapi bukan dalil nakli, bukan dalil akli, tapi dalil ngakali. Ya, ada 3 dalil ini. Ya, kalau Muhammadiyah itu hanya mengakui dalil nakli dan dalil akli. Tapi oleh orang liberal ditambah lagi satu dalilnya, dalil ngakali. Ya. Hadis, Quran, ayat Quran benar, ayatnya benar, hadisnya, tapi kemudian diakal-akali, dibengkokkan, dicari pembenaran-pembenaran supaya dalil yang sama, ayat yang sama, hadis yang sama, tapi
kalau difahami dan kemudian diotak-atik oleh orang yang memiliki fi qulubihim marad, hatinya itu ada penyakit, maka pemahaman ayat dan hadis itu bisa jadi menyimpang dari kebenaran ajaran Islam. Hati-hati. Karena Allah mengatakan apa? Yahdi bihi may yasha wa yudhillu bihi may yasha. Dengan Quran Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, tapi dengan Quran juga Allah bisa menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kenapa? Dia memahami Quran dan hadis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dipancangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan salafus saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah inilah yang akan merusak umat Islam ini dari dalam. Sehingga apa? Umat Islam ini tidak bisa merapatkan barisannya. Kenapa? Karena di dalam barisannya ini ada benalu. Di dalam barisannya ini ada orang-orang yang menyimpang. Bagaimana mau merapatkan saf? Sawu sufufakum. Imam mengatakan, rapatkan saf-saf kalian. Lah di dalamnya ini ada yang nggak ngerti hukum saf dalam sholat. Lah di dalamnya ini ada yang menyatakan, ada yang membolehkan saf laki-laki dan perempuan boleh bercampur di dalam sholat, boleh sejajar dengan laki-laki, perempuan itu safnya, bahkan campur, ikhtilat safnya. Bahkan ada yang mengatakan, membenarkan perempuan boleh jadi imam bagi laki-laki, perempuan boleh jadi khatib Jumat. Halo? Kalau perempuan boleh jadi khatib Jumat, nanti DKM-nya milih yang cakep-cakep, Pak. Iya. Ini bukan jadi khutbah, itu nanti jadi kontes kecantikan. Nah, yang begini-begini ini yang merusak saf kita umat Islam. Ya. Kita ingin merapatkan barisan, ingin menghadapi tantangan-tantangan kita ini tidak kecil. Maka saya sampaikan dalam tulisan, ya, bagaimana kita mengokohkan poros Islam berkemajuan itu, kita menghadapi tantangan ideologis yang tidak kecil. Apakah itu dari kelompok kalangan yang merasa paling benar sendiri, bahkan agak mirip manhajnya dengan Muhammadiyah, tapi sering menyalah-nyalahkan fatwa-fatwanya Majelis Tarjih, sehingga mungkin juga bisa mempengaruhi DKM Masjid Muhammadiyah lebih ikut fatwanya Ustadz Salafi daripada fatwanya Majelis Tarjih. Sholat Idul Fitri, ada Masjid Muhammadiyah ikut hari ketetapan yang ditetapkan pemerintah, katanya harus taat ulil amri. Sholat gerhana kemarin gerhana bulan, tidak perlu karena itu mendung, tertutup, nggak kelihatan, maka ya, jadi pakai mazhabnya mazhab ru'yatul hilal. Ya, padahal gerhana bulannya qot'i, itu pasti itu terjadi di semua dan bisa diteropong, bisa dikeker. Ya. Ada yang begitu itu Masjid Muhammadiyah itu. Ya. Padahal sudah ada himbauan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan di masjid-masjid Muhammadiyah. Ya. Ini nggak sedikit yang kepincut jamaah kita ini, ya, merasa manhaj fatwanya jamaah lain itu lebih oke, lebih keren, lebih mantap. Nah ini yang harus kita benahi, rapatkan barisan ini. Yang kedua, ada lagi rongrongan ideologis yang ingin menyeragamkan dan ingin menjadikan mazhabnya itu menjadi mazhab rezimnya negara. Nah, itu yang diistilahkan oleh Pak Haidar Nasir dengan rezimentasi mazhab, ya, rezimisasi mazhab. Jadi mazhab tertentu, kelompok golongan tertentu ingin dijadikan mazhabnya negara. Maka siapa yang tidak sesuai dengan mazhab kami,
itu Anda berarti Wahabi. Kalau Wahabi maka Anda tidak berhak hidup di negeri ini. Ada yang begitu? Nah. Dan yang ketiga, tantangan ideologis kita yang bisa merusak saf kita, merusak rapatnya barisan kita ini adalah ya, mazhabnya kaum liberal itu. Yang dalilnya itu ngakali, bukan dalil nakli dan bukan dalil akli yang sahih. Sebagaimana yang dituntunkan oleh para ulama kita dari Majelis Tarjih ataupun Majelis Tabligh Muhammadiyah. Nah, saya kira inilah tantangan-tantangan kita untuk berupaya kita mewujudkan persatuan umat, merapatkan barisan umat. Akan ada tantangan-tantangan seperti itu di setiap zaman, maka kita harus mengokohkan barisan kita dan membersihkan barisan kita ini dari anasir-anasir tersebut. Jangankan kita Bapak Ibu, Rasulullah saja membangun Madinah, merapatkan saf umat, itu di perang Badar orang munafik muncul, mundur dia dari pertempuran Badar. Di perang Uhud kelihatan orang munafik keluar dari barisan. Itu Rasulullah loh ya. Untuk merapikan bangunan Islam, safnya umat Islam itu, bahkan orang munafik itu lebih gila lagi di zaman Rasulullah SAW. Puncaknya adalah ketika mereka ini, Rasulullah akan melaksanakan misi perang Tabuk, mereka tidak mau keluar ikut, bahkan memprovokasi umat Islam, la tanfiru fil har. Hai umat Islam, ngapain kamu ikut Muhammad perang Tabuk? Cuaca kita lagi panas-panasnya, puncak-puncaknya musim panas. La tanfiru fil har. Kalian akan mati konyol, akan menghadapi pasukan Romawi yang besar di perbatasan negeri Syam dalam cuaca yang sangat panas ini, dan kalian tidak punya logistik, tidak punya uang yang cukup, tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup untuk menghadapi perang yang dahsyat itu. Kalian sama saja bunuh diri, mati konyol. Apa jawaban Allah? Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad SAW bahwa neraka, api jilatan api neraka jahanam itu lebih panas daripada sengatan terik matahari kalian berjuang di jalan Allah di perang Tabuk. Apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka bermanuver ingin merusak barisannya umat Islam, persatuannya umat Islam. Mereka bikin masjid dirar. Ada ayatnya di dalam surat At-Taubah itu, Pak. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Mereka bangun masjid, bangunannya mirip seperti masjid. Ada kubahnya kalau zaman sekarang, ada menaranya, ada mihrabnya, ada mimbarnya. Tapi yang mereka bikin itu diraran, untuk tujuan menghancurkan umat Islam, memecah belah persatuan umat. Rasulullah punya Masjid Nabawi sendiri di Madinah. Kami orang-orang Islam, ya, Islam-Islaman, kita pengen bikin masjid tandingan sendiri. Yang tadinya semuanya barisan menyatu di dalam Masjid Nabawi, akhirnya yang munafik ini, orang munafik ini kan sholatnya sebelumnya kan di mana? Masjid Nabawi ya, ikut masuk dalam barisan Islam. Tapi setiap kali Nabi sampaikan ayat, setiap kali Nabi sampaikan hadis, itu dadanya orang munafik makin sesak, Pak, sesak napas. Lah kok ayat yang dibawa oleh Muhammad ini kok nyinggung-nyinggung saya? Turun surat Munafikun, turun surat At-Taubah, turun surat Al-Ahzab, turun surat apa lagi, An-Nur ya, yang membongkar isi hati. Turun surat Al-Baqarah. Ayat tentang munafik itu kan ada berapa itu? Ada 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama itu ya, halaman pertama. Sesak napasnya. Ngaji ya ngaji, tapi ya perilakunya, akhlaknya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lama kelamaan kalau begini tidak bisa bos, kita sholat bareng sama Muhammad itu di masjid itu. Ya sudah, kita susun kekuatan. Setelah mereka merongrong umat Islam di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, mereka rongrong, mereka berkoalisi dengan Yahudi, enggak bisa juga menjatuhkan Rasulullah dan umat Islam. Akhirnya apa? Mereka ingin memisahkan dari umat Islam, mereka bangun masjid sendiri, Masjid Dirar. Wa kufran, sebagai sarana untuk menyebarkan kekufuran di tengah-tengah umat Islam. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan sarana menjadi pusat gerakan untuk memecah belah dan mengadu domba umat Islam. Bukan, bahkan lebih dari itu, wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, masjid yang mereka bangun, yang bangunannya mirip masjid, tapi sesungguhnya itulah bangunan untuk apa? Untuk menginteli, ya, menjadi penyuplai informasi dan data tentang umat Islam ini, disuplai datanya, dijual datanya, big datanya umat Islam dijual kepada musuh-musuh Islam. Kepada siapa? Mereka yang memerangi Allah dan Rasulullah. Itulah kelakuan orang munafik. Inilah yang akan meruntuhkan, menghancurkan barisan kita. Tapi mari kita contoh Rasulullah SAW. Keteguhan Nabi SAW bukan hanya menghadapi ahli kitab yang menyimpang, Yahudi dan Nasrani, bukan hanya menghadapi kaum musyrikin yang bebal, yang durjana, yang memerangi Allah dan Rasul, tapi juga beliau tegar hatinya ketika menghadapi barisan orang-orang munafik yang akan mengadu domba dan menghancurkan persaudaraan umat Islam. Mari kita hidupkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW ini, ya. Kita jaga agama Islam, kita jaga organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kita niatkan ibadah untuk menghidup-hidupi Muhammadiyah sebagai bentuk sarana pengabdian kita, khidmat kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapatkan barisan kita, rapatkan saf kita untuk perjuangan umat Islam, dan alhamdulillah kita selalu menjadi pengokoh dan pemersatu umat Islam apapun golongannya. Kalau dizalimi kita bela, kalau ditindas kita bela, kalau umat Islam ini diobok-obok, kita harus berdiri di baris yang terdepan untuk membela umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola.
Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Semua udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.